Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku di Elvi Story, waktunya bercerita. Malam ini aku akan menceritakan pembunuhan yang telah membantai satu keluarga di Jepang. Korbannya itu suami istri beserta dua anaknya yang dihabisi dalam satu malam. Pembunuhan ini tuh terjadi pada Desember tahun 2000. Hingga saat ini hampir 24 tahun pelakunya belum tertangkap juga. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Awal mulanya ini, Mikio Miyazawa, 44 tahun, memboyong keluarganya pindah ke sebuah rumah di sekitar Jalan Kamisoshigaya, Setagaya, Tokyo, Jepang pada tahun 1991. Mereka ini menempati rumah bersebelahan dengan rumah yang ditempati mertua dan kakak iparnya. Selain itu, Mikio ini merupakan pekerja kantoran, sementara istrinya Yasuko, 41 tahun, berprofesi sebagai guru privat di rumah. Kedua pasangan ini memiliki seorang putri bernama Nina, 8 tahun, dan putra bernama Rei, 6 tahun. Di tengah mengasuh anak-anaknya, Yasuko ini juga mengajar anak-anak secara privat. Saat keluarga Mikio pertama kali tinggal di Kamisoshigaya, terlihat komplek perumahan ini padat penduduk. Kurang lebih 9 tahun tinggal di situ, Mikio ini merasa aneh kok mendadak tetangganya ini pada pindah di daerah Tokyo. Bahkan ada juga yang menjual rumah mereka. Katanya kenapa alasan tetangga mereka ini pindah, dikarenakan sebagian kawasan itu digusur untuk proyek perluasan lahan Taman Soshigaya oleh pemerintahan Tokyo. Hingga tahun 2000, pemukiman itu tinggal menyisakan 4 rumah saja. Salah satunya ini rumah yang diisi keluarga Mikio, mertua dan kakak iparnya, serta 2 tetangga lainnya. Kawasan ini pun menjadi sepi sehingga menyebabkan rawan pencurian dan kejahatan lainnya. Mikio ini sebenarnya berniat menjual rumah dan pindah ke daerah lain, namun karena banyak pertimbangan, salah satunya masalah tumbuh kembang kedua anaknya di tempat baru nanti, dia dan Yasuko khawatir anaknya masih kecil kesulitan beradaptasi di tempat baru. Lebih lagi, ibu Yosuke, Asahi Gione ini hidup sendirian di rumah kakak iparnya karena kakak iparnya ini merantau di Inggris. Bisa dibilang kehidupan keluarga Mikio ini cukup harmonis. Tapi kedamaian itu berubah menjadi malapetaka tragis karena sebuah kejadian yang terjadi pada 30 Desember tahun 2000. Mikio, Yasuko, Nina, dan Rei ini ditemukan terbunuh secara sadis oleh seorang tak dikenal. Hingga kini, hampir 24 tahun setelah kejadian, pihak kepolisian Tokyo ini belum berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Awal mula pembunuhan ini diketahui oleh mertua Mikio, Asahi Gione, saat mendatangi rumah anak dan menantunya pada 31 Desember 2000 sekitar jam 10 pagi. Awal mulanya si nenek ini berulang kali menghubungi putrinya melalui telepon, merasa heran karena tak ada satu orang pun yang menjawab telepon dia. Akhirnya nenek ini berjalan kaki menuju ke rumah Mikio. Setelah sampai di rumahnya Mikio, nenek ini memencet bel berulang kali dan mengetuk pintu berulang kali, tapi tidak ada satu orang pun yang merespon. Kebetulan nenek ini memiliki kunci cadangan rumah Mikio. Akhirnya dia ini pulang untuk mengambil kunci cadangan itu dan kembali lagi ke rumah Mikio untuk membuka pintu rumah Mikio. Setelah dia membuka pintunya dan masuk ke dalam, apa coba guys yang dilihat nenek Asahi ini? Si nenek ini langsung menjerit dengan wajah kaget. Dia melihat menantunya Mikio tergeletak berumuran darah di ruang utama lantai 1. Nenek ini langsung memanggil putrinya Yasuko dan kedua cucunya Nina dan Rei, tapi tidak ada yang menyaut. Akhirnya dengan panik, nenek ini lari ke lantai 2 dan dia makin terkejut karena melihat putrinya juga tewas berlumuran darah bersama kedua cucunya. Bisa dibayangkan tidak gimana syoknya nenek itu melihat anak, menantu, dan cucunya sudah berlumuran darah. Karena nenek Asahi ini menjerit sejadi-jadinya karena kaget, salah satu tangganya ini mendengar dan mendatangi rumah Mikio. Tangganya ini pun terkejut melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Karena syok, dia sempat bengong sebentar. Setelah sadar, dia langsung menghubungi polisi. Tidak butuh waktu lama, satu persatu polisi pun datang ke rumah Mikio. Polisi segera memasang polis lain dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim forensik pun datang untuk melakukan penyelidikan. Dugaan polisi pembunuhan keluarga Miyazawa ini masuk melalui jendela kecil kamar mandi di lantai 2. Yang dibunuh pertama oleh pelaku ini adalah Rei, anak Mikio, yang tengah tidur dengan cara dicekik hingga tewas. Setelah itu, pelaku langsung turun ke lantai 1 dan melihat Mikio yang tengah menyelesaikan pekerjaan kantornya. Mikio kaget karena
melihat orang asing kok bisa masuk ke dalam rumahnya dengan membawa pisau, Mikio ini melakukan perlawanan tapi naas. Mikio kalah saat beradu fisik, dia mengalami luka tusuk dan akhirnya tewas. Setelah menghabisi nyawa Mikio, pelaku ini kembali lagi ke lantai 2 untuk mencari Yasuko dan Nina yang tidur di loteng di atas lantai 2. Pelaku ini menggunakan tangga kecil yang ada di dekat toilet lantai 2 dan menuju loteng itu. Melihat korbannya ini tertidur lelap, pelaku ini langsung menyerang dan menusuk pisau ke wajah dan leher Yasuko. Yasuko ini sempat terbangun dan berusaha kabur dengan menggendong Nina untuk melarikan diri. Tapi pelaku ini mengejar dan menusuk kepala Yasuko dengan pisau hingga ambruk. Sementara itu, Nina dipukuli hingga tewas di tempat yang sama. Keduanya ini ditemukan meringkuk saling membelakangi punggungnya. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku ini sempat-sempatnya menuju ke lantai 1 untuk menyeduh teh hangat. Kecapean dan kehausan kali ya pelaku ini karena sudah membunuh 4 orang dalam satu malam. Mungkin pelaku ini juga mengalami luka saat melakukan pembunuhan karena dia sempat membalut lukanya karena ada kotak P3K yang tertinggal di meja tengah. Setelah itu pelaku ini mengobrak-ngabrik lemari dan laci yang ada di lantai 1 dan 2. Dia mengeluarkan isinya termasuk mengambil uang 150.000 yen, kalau dirupiahkan ini sekitar 15 juta. Diduga pelaku ini masih berada di rumah Mikio pada jam 1 dini hari waktu Tokyo. Pasalnya pada jam tersebut pelaku ini sempat membuka internet melalui komputer kerja milik Mikio. Kemungkinan besar pelaku ini kabur antara jam setengah 2 pagi hari. Pelaku ini banyak meninggalkan jejak sepatu di dalam dan di luar rumah. Dia juga meninggalkan tas pinggang, sweater, dan pisau yang patah. Namun upaya kepolisian Tokyo mengungkap kasus pembunuhan keluarga Mikio Miyazawa ini buntu. Hingga kini sudah ada 246.000 petugas penegak hukum, detektif, pakar kriminologi, dan ahli forensik yang dilibatkan dalam penyelidikan. Polisi juga menerima 16.000 informasi dari masyarakat, tapi pembunuhnya tetap masih jadi buron. Polisi sempat mengeluarkan sayembara bagi pihak lain yang termasuk masyarakat yang mengetahui identitas atau mengungkap pembunuhan tersebut. Bahkan polisi menaikkan hadiah uang dari 3 juta yen menjadi 20 juta yen. Polisi Tokyo juga telah melakukan tes DNA terhadap bercak darah yang berceceran di rumah Mikio. Dari analisa tes DNA, pelaku ini diketahui memiliki ibu keturunan Eropa. Dan dari analisis kromosom diketahui ayah si pelaku ini adalah keturunan Asia seperti Korea, Cina, dan Jepang. Pelaku diyakini memiliki tinggi sekitar 170 cm dengan tubuh kurus. Tim khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo bekerja sama dengan para penyelidik dari luar negeri untuk mengungkap kasus ini. Penyelidikan atas pembunuhan ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Jepang yang melibatkan banyak penyelidik. Semua bukti yang terkait dalam kasus ini tetap dalam tahanan. Hingga Desember 2021, pemerintah Jepang masih menyediakan hadiah 20 juta yen untuk orang yang mengetahui informasi si pelaku. Tiap hari keluarga Yasuko ini menunggu telepon dari polisi, berharap polisi ini memberitahu mereka bahwa pelaku sudah tertangkap. Namun hal ini hanya harapan kecil yang diharapkan oleh keluarga Yasuko. Selama 24 tahun selalu menunggu siapa tersangka sebenarnya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Polisi Jepang tetap mengupayakan untuk mengungkap kasus ini hingga saat ini.